Halo guys, kami dari kelompok 6 melakukan pengamatan keanekaragaman hayati dan biointeraksi di Kadipurwo Benar, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Jadi lahan pertama kami ini yaitu lahan basah, bisa dilihat dominasinya itu air dan tanaman yang kaum pilih adalah jagung. Untuk mengetahui apa saja sih interaksinya bisa disimak video selanjutnya. Halo semuanya, hari ini kami berada di Desa Kadipurwo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nah, kita akan melihat langsung bagaimana keanekaragaman hayati di tanaman jagung menciptakan keseimbangan yang penting bagi pertanian berkelanjutan. Di sini kita melihat tanaman jagung sebagai tanaman utama. Sebanyak 40 tanaman tumbuh di area seluas 3 meter persegi yang telah kami ukur. Jagung menjadi poros utama dari berbagai interaksi yang terjadi di lahan ini. Kepiting sawah atau yuyu memiliki sifat dalam memperbaiki struktur tanah. Mereka menggali lubang dan membantu menguraikan sisa organik, sehingga tanah menjadi lebih gembur dan subur bagi akar jagung. Namun tidak semua makhluk membawa manfaat, seperti keong sawah dapat memakan daun-daun muda jagung, yang merugikan karena menurunkan pertumbuhan tanaman. Capung merupakan predator alami yang sangat membantu. Capung memangsa lalat buah dan serangga kecil lainnya sehingga secara tidak langsung melindungi tanaman dari kerusakan serangan hama. Tanaman kacang panjang memiliki sifat untuk memperkaya unsur hara tanah karena memiliki bakteri Rhizobium. Lalu sulur kacang panjang menjalar pada batangnya tanaman singkong, sehingga kacang mendapat menopang sedangkan singkong tidak dirugikan. Namun, ada juga kompetisi di lahan ini. Rumput bandotan bersaing dengan jagung dalam menyerap air, cahaya, dan nutrisi. Jika tidak dikendalikan, pertumbuhan jagung bisa terganggu. Kepik adalah serangga yang menguntungkan. Ia memangsa kutu putih, hama yang menghisap cairan jagung. Ini merupakan bentuk predasi yang membantu mengendalikan populasi hama secara alami. Kutu putih menjadi ancaman serius bagi tanaman jagung. Hama ini menghisap cairan dari jaringan daun dan membuat daun menguning, pertumbuhan terganggu, dan pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas panen. Lalu ada lalat buah yang bertelur di bagian buahnya dan larva merusak bagian dalam. Oke, selamat siang. Ini pengamatan lahan kedua. Lahan kering tanaman cabai di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru. Di tempat yang kedua, kami menjelajahi keanekaragaman hayati dan biointeraksi di lahan kering yaitu tanaman cabai di Desa Kemambang. Tanaman utama di lahan kering ini adalah cabai. Terdapat sekitar 50 tanaman cabai yang tumbuh di lahan seluas 5 meter persegi yang telah kami ukur. Cabai menjadi pusat dari berbagai interaksi biologis yang mendukung pertumbuhan dan melindungi dari hama. Katak memiliki sifat sebagai hewan predator alami, memangsa berbagai serangga kecil dan hama yang menyerang tanaman cabai. Capung memiliki sifat sebagai pengendali lalat buah dan hama terbang lainnya yang sering merusak tanaman tomat dan cabai. Semut dapat membantu membersihkan tanaman dari telur hama atau memangsa serangga kecil seperti kutu daun. Mereka juga dapat mencari nektar tanpa merusak tanaman. Tomat memiliki peran sebagai penarik hama yang berbeda sehingga bisa mengalihkan serangan dari cabai. Tapi tomat juga harus dijaga dari lalat buah. Tumbuhan yang tidak diinginkan juga tumbuh seperti rumput teki, memiliki sifat yang bersaing dengan cabai untuk menyerap air dan nutrisi. Di sudut bedengan, kita menemukan keong yang memakan daun sawi muda. Ini adalah contoh parasitisme karena keong merugikan tanaman dan bisa menurunkan hasil panen. Kedelai juga ada.
Mereka bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium untuk mengikat nitrogen dari udara. Nitrogen itu memperkaya tanah dan bermanfaat untuk tanaman lain. Salah satu hama yang mengganggu pertumbuhan adalah kutu kebul, menghisap cairan daun dan menyebabkan daun menguning dan tumbuhan melemah. Tanaman singkong memiliki sistem polikultur, yaitu membantu menutupi tanah, mengurangi erosi, dan memanfaatkan lahan secara lebih efisien tanpa mengganggu tanaman utama. Terakhir ada lalat buah, hama utama untuk tomat dan cabai. Mereka meletakkan telur dalam buah dan larvanya merusak dari dalam. Selamat siang, ini adalah pengamatan lahan ketiga kami, pinggir rawa, tanaman padi yang bertepatan di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru. Terakhir, kami menjelajahi ekosistem rawa padi di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tanaman utama di ekosistem ini adalah padi, jumlah sekitar 80 rumpun, dengan tutupan lahan sekitar 4 meter persegi yang telah kami ukur. Padi tidak hanya menghasilkan bahan pangan pokok, tetapi juga menjadi pusat berbagai interaksi ekologis di sekitarnya. Capung memiliki sifat sebagai predator alami. Mereka memangsa hama seperti warang dan kutu yang menyerang padi. Dengan kata lain, capung membantu petani mengendalikan hama tanpa perlu pestisida. Pisang juga tumbuh di sekitar lahan sawah. Dalam sistem polikultur, pisang dapat memperkaya keanekaragaman hayati dan memberi naungan tanaman di tepi lahan. Tak jauh dari sana, tumbuh pula kelapa. Pohon kelapa dapat menciptakan mikroklimat, memberi tempat bertengger bagi serangga seperti capung, serta menjaga kelembaban tanah. Di bagian tergenang, kita menemukan eceng gondok. Tanaman ini memiliki sifat sebagai habitat bagi hewan seperti keong sawah, tempat berlindung dan bertelur. Semut tampak aktif di sekitar padi meskipun tidak terlalu terlihat. Mereka tidak merusak tanaman, justru bisa memangsa telur-telur hama. Jadi, mereka bisa memberi manfaat tanpa mengganggu padi secara langsung. Keong sawah atau tutut dapat memakan bibit padi dan akar muda. Ini termasuk interaksi herbivori. Bila populasinya tidak terkendali, bisa merugikan petani. Terdapat bambu di sekitar sawah untuk memperkuat struktur tanah dan mencegah erosi, serta menciptakan lingkungan mikro yang sejuk dan lembab. Audio Jungle.